Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bihaza wa warahmatullahi makunna wabarakatuh. linah tadallah nahdanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ini kesempatan yang kedua dalam kegiatan kita pelatihan pemanfaatan akun belajar ID ini secara optimal. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga hari ini kita bisa hadir walaupun dalam kegiatan daring atau kelas maya ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para pejuang pendidikan, hari ini tepatnya pertemuan kedua kita bisa hadir bersama. Sebelumnya mohon Bapak dan Ibu speakernya di-mute-kan dulu agar kegiatan kita tidak terkendala dengan adanya suara-suara di belakang. Yang saya hormati para trainer yang hari ini hadir, Pak Muhammad Yandri dari SMP Negeri 1 Atap, Kuala Sebatu. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris dan beliau juga seorang guru penggerak. Alhamdulillah sangat luar biasa untuk Kabupaten Geragi Hilir, dedikasi beliau untuk dunia pendidikan khususnya Kabupaten Geragi Hilir. Kemudian ada Pak Delta Heri Kusuma SPD dari SMP Negeri 1 Atap Kelumpang. Beliau juga merupakan guru bahasa Inggris. Beliau aktif di Ikatan Guru Indonesia sebagai sekretaris. Kemudian beliau juga di Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk Inhil sendiri banyak teman-teman anak-anak muda yang berkontribusi untuk memajukan dunia pendidikan khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Dan di dalam ini juga bergabung kami menyapa Bu Afriani, ini salah satu guru penggerak, guru berprestasi juga. Selamat bergabung Bu Afriani dan Bapak dan Ibu dari Inhil maupun dari luar Inhil ataupun luar Provinsi Riau. Selamat bergabung para pejuang pendidikan. Tentunya hari ini di masa pandemi ini Bapak dan Ibu, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Yang namanya pendidikan hari ini berjalan sangat dinamis, siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, maka guru hari ini dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Ketika guru ataupun pendidik tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, maka jangan berharap siswa bisa kita benarkan teknologi hadir di dalam ruang kelas kita. Nah, kita tidak khawatir dengan kemampuan siswa beradaptasi terhadap teknologi. Tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika seorang pendidik tidak ada keinginan, tidak ingin memulai, dan tidak ingin melakukan, menghadirkan teknologi dalam ruang kelas. Bapak dan Ibu, perlu kita pahami bersama, memang teknologi tidak bisa menggantikan peran seorang guru dalam membentuk karakter siswa. Tetapi teknologi mampu mempercepat, memberikan pengetahuan lebih cepat, terkait dengan pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan bersama. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah akun belajar ini salah satu cara kita untuk bisa memanfaatkan secara optimal, karena di dalam satu akun ini Bapak dan Ibu sudah terintegrasi untuk semua fitur canggih yang ada di platform Google. Insya Allah akan kita pelajari beberapa fitur yang ada di Google dan itu gratis dan sangat aman. Nah, hari ini mungkin kita akan belajar tentang Gmail. Ini hanya memberikan sedikit saja untuk Gmail, karena Gmail ini sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita semua. Akun belajar ID ini juga nantinya, karena mau tidak mau setiap kita bergabung dalam kegiatan yang memanfaatkan teknologi itu selalu ada kita membentuk kelas yaitu Google Classroom, dan notifikasi selalu melalui email yang kita miliki. Salah satunya yang kita kedepankan adalah akun belajar ID. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya ingin berbagi share screen dulu.
Nah, Google Mail atau Gmail. Kita punya domain hari ini, alhamdulillah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu akun Belajar ID dengan domainnya belajar.id. Nah, Bapak dan Ibu, kelebihan Gmail ini pertama itu memang gratis, Bapak dan Ibu. Halo untuk Pak akun Sep. Belajar ID. Ya, mohon suaranya Bapak dan Ibu yang masih aktif speakernya di unmute dulu. Kelebihan daripada Gmail ini pertama itu gratis. Yang kedua, Bapak dan Ibu, email atau akun Belajar ID ini terintegrasi dengan berbagai fitur canggih di dalam platform Google. Mulai dari Google Classroom, kemudian yang bisa kita manfaatkan, kemudian Google Dokumen, Google Slide, Google Sheet, Google Formular, dan fitur-fitur yang lainnya. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, surat yang dikirim ini tanpa diminta biasa ada yang namanya spam filter. Nah, ini sudah di set oleh akun Belajar ID sehingga spam-spam ini tidak masuk dengan sendiri. Yang berikutnya yaitu proteksi dari virus. Jadi ketika Bapak Ibu mengirim ataupun email masuk, itu sudah secara otomatis akan di scan oleh sistem terlebih dahulu untuk virusnya. Nah, yang berikutnya ada fitur pencarian. Jadi ada cara yang cepat bagaimana cara kita mencari kata kunci, lampiran, dan lain-lain terkait email yang kita miliki. Dan yang berikutnya Bapak dan Ibu tentang penjadwalan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin hari ini sudah membuat pesan di akun atau di emailnya masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu besoknya harus berangkat ke suatu tempat yang tempat ini tidak ada jaringan sama sekali. Tetapi Bapak dan Ibu sudah menjadwalkan email ini untuk dikirim besok. Nah, jadi Bapak dan Ibu hari ini sudah bisa langsung men-set jadwalnya, terkirimnya secara otomatis di esok hari. Nah, itu juga diberikan oleh kelebihan daripada Gmail ini. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga kelebihan daripada akun Belajar ataupun melalui email ini, pertama penyimpanan. Perbedaan antara email biasa dengan akun Belajar ID, pertama dari segi penyimpanan, Bapak. Kalau email biasa itu hanya 15 GB, sementara akun Belajar ID itu tanpa batas. Nah, yang kedua adalah kontrolnya. Nah, kontrol di sini adalah kalau untuk yang pribadi, Bapak dan Ibu ini sangat terbatas. Artinya apa? Ketika kita lupa password, nah mau tidak mau kita harus berusaha bagaimana email kita bisa tetap digunakan. Tetapi kalau untuk akun Belajar ID ini diserahkan ke sekolah yang material. Artinya ketika Bapak Ibu sebagai guru ataupun siswa lupa passwordnya, maka kita menghubungi operator sekolah untuk mengganti atau mereset password yang kita miliki. Nah, berikutnya dari segi keamanan. Nah, dari segi keamanan sebenarnya sama-sama aman. Tetapi untuk akun Belajar ID ini Bapak dan Ibu sangat aman sekali dan yang luar biasanya adalah bebas iklan. Nah, ini beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama adalah pesan baru, ada kategori, tema, label, dan filter. Nah, sekarang saya akan melihatkan Bapak dan Ibu perbedaan tampilan antara email akun Belajar ID dengan akun pribadi. Kalau akun Belajar ID Bapak dan Ibu ini bisa dilihat di bagian pojokan atas ada tulisannya Belajar ID. Jadi setiap Bapak dan Ibu yang memiliki akun Belajar ID di emailnya pasti ada ini, terlihat ini. Sementara yang akun biasa ini tanpa tampilan hanya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua, di akun Belajar ID ini Bapak Ibu tersedia chat dan ruang chat yang bisa kita manfaatkan sebagaimana fungsi di media sosial seperti WA, kemudian Telegram. Nah, di sini kita bisa manfaatkan Bapak dan Ibu. Dan kita bisa buat room sendiri. Nah, ini kebetulan saya ada 2 room mengikuti sebagai peserta dalam Google Master Trainer level 2 dan level 1 dan level 2. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini kalau Bapak dan Ibu membuka email pertama kali, ini akan putih semua. Jadi tidak ada tampilan berwarna-warna seperti ini. Baik email pribadi maupun akun Belajar ID.
karena kita memang belum kita set atau kita tambahkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita oke, sebelum ke sana pesan dulu, lupa saya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sering mengirim yang namanya pesan atau surat elektronik. Nah, di sini ada dua kategori, Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat ada. Bapak dan Ibu mohon dinonaktifkan dulu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada CC, ada BCC. Kalau di yang bagian atas adalah penerima utama. Nah, yang CC atau dikatakan kalau dalam bahasa Inggris adalah carbon copy. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan grammarnya ya. Carbon copy ini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengirim pesan, maka penerima utama bisa melihat ditembuskan kemana saja. Jadi misal di sini saya masukkan nama saya Bagus misalnya. Nah, nama berikutnya ini adalah nama Bapak dan Ibu. Maka penerima utama bisa melihat pesan yang dikirim oleh saya sebagai penerima utama bisa melihat. Nah, sedangkan yang kedua adalah BCC atau blend carbon copy. Nah, ini perbedaannya untuk penerima utama tembusannya tidak bisa dilihat. Jadi khusus hanya untuk orang-orang yang menerima email tersebut saja. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, subjek biasa, kemudian ini adalah isi. Nah, kemudian di sini seperti yang tadi saya sampaikan, ada penjadwalan. Setelah kita selesai dan kita melampirkan misalnya dokumen atau data, kemudian kita ingin menjadwalkan, karena email pesan ini akan kita kirim untuk esok hari. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih di sini, kirim, kemudian ada jadwal di sini, jadwal pengiriman. Nah, di sini ada besok pagi, besok siang, Senin pagi, atau sesuai pilih tanggal dan waktu yang kita inginkan. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih sendiri kapan email ini akan dikirim. Kemudian baru kita jadwalkan pengiriman. Artinya email ini akan secara otomatis nanti terkirim di waktu yang sesuai Bapak dan Ibu jadwalkan. Nah, ini seperti biasa untuk yang ini. Nah, ada pilihan huruf, kemudian huruf besar, normal, kecil. Nah, ini menghitamkan tulisan atau huruf, kemudian ini italic, underline. Nah, ini masih sama ya Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya ini lampirkan file juga. Mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa. Tapi yang perlu diingat adalah untuk email pribadi itu hanya 25 mega untuk data yang bisa dikirim. Nah, lebih dari itu akan masuk kepada drive, yaitu dalam bentuk link nanti. Nah, kemudian di sini ada sisipkan link kalau memang kita data yang kita kirim berupa link. Kemudian ada emoji. Nah, ini ada drive. Nah, ketika kita memang di drive kita sudah ada data-data yang ingin kita lampirkan. Tapi kalau belum ada berarti ini belum ada, akan kosong. Nah, kemudian ini gambar. Kemudian di sini adalah melakukan moderasi ya. Kemudian ini adalah tanda tangan. Jadi setiap kita ingin mengirim pesan, maka akan tertera tanda tangan kita ketika kita input tanda tangan kita. Nah, seperti ini input for education ini karena saya menggunakan signature ini Bapak dan Bu. Jadi setiap saya kirim email ini akan muncul. Oke, itu untuk yang pengiriman pesan. Nah, berikutnya kita akan membuat 5 pesan masuk Bapak dan Bu. Kalau di akun Bapak itu baru utama saja. Ini tidak ada sosial, promosi, update, dan forum, ini tidak ada. Nah, ini adalah kita yang men-setting untuk email kita masing-masing. Fungsinya apa? Nah, ini akan dipilah-pilah email yang masuk ke dalam akun kita. Kalau yang utama tentu masuk utama. Kalau sosial berarti seperti kalau Bapak dan Ibu sering berbelanja di Tokopedia, mungkin Lazada, Shopee, biasa masuk ke dalam ini. Kemudian
apa namanya, Twitter juga masuk ke sini. Sorry Bapak dan Ibu, untuk yang belanja itu di promosi. Promosi. Kalau sosial adalah media sosial. Salah satunya Twitter. Kalau ini Lazada, mungkin Shopee dan segala macamnya masuk di sini. Kemudian ada update, kemudian ada promosi. Nah, bagaimana cara kita membuatnya Bapak dan Ibu? Nah, di sini ada gear atau model kayak apa nih namanya? Untuk nah, yang jelas bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Bisa diklik, kemudian kita pilih lihat semuanya. Kalau Bapak dan Ibu laptopnya masih dalam bahasa Inggris, maka di sini setting all. Itu kita klik. Kita klik dulu. Kemudian ini akan tampil apa dulu. Jadi bagian atas itu banyak pilihan. Ada umum, label, kotak masuk, akun, filter, dan alamat yang diblokir, penulisan dan pop, add-on, chat, dan sebagainya. Nah, untuk yang pesan masuk, kita pilih kotak masuk Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah saya checklist 4. Maka tampilannya akan muncul nih, sosial, promosi, update, dan forum. Setelah kita pilih ini Bapak dan Ibu, maka baru kita simpan perubahan bagian bawahnya. Jadi Bapak dan Ibu pilih di bagian bawah simpan perubahan. Oke, itu untuk menampilkan 5 pesan di kotak masuk. Nah, berikutnya kita ingin tampilan akun kita ini tidak putih atau monoton. Nah, bagaimana caranya? Caranya tetap sama Bapak dan Ibu. Di sini ada setelan, kemudian di sini ada tema. Nah, ini Bapak dan Ibu, tema bisa kita klik lihat semua. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih yang sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Nah, contoh saya memilih temanya, ya, ini banyak pilihan Bapak dan Ibu ya. Tinggal sesuai keinginan kita. Bahkan kita bisa masukkan gambar juga. Nah, misal saya pilih ini. Nah, berubah Bapak dan Ibu. Tampilan background daripada akun kita. Jadi terserah Bapak dan Ibu memilih yang mana. Nah, ini supaya menarik. Jadi kita tidak bosan hanya melihat satu warna saja. Nah, itu untuk background. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita ingin memberi label pada tiap pesan masuk. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Bapak dan Ibu klik dulu. Nah, seperti ini kita checklist. Kemudian baru kita pilih titik 3 ini Bapak dan Ibu. Ini saya gerakkan kursor. Kita pilih di sini. Kita checklist dulu. Terus di sini ada label nih. Ini Bapak dan Ibu nih, label. Nah, kita tambahkan buat baru. Nah, kalau belum pernah Bapak buat, maka ini akan kosong. Nah, sekarang kita ingin membuat. Jadi buat baru. Nah, misal buat baru apa namanya? Misal kalau Bapak dan Ibu ada pesan-pesan setiap saat itu, pesan itu selalu dari pengirim yang sama. Nah, misal kalau saya buat sini misalnya Google atau dari repo misalnya. Saya buat repo. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu, kalau ini biasa judul, yang ini subjudul Bapak dan Ibu. Artinya subjudul berada di dalam repo nantinya. Kalau Bapak dan Ibu belum pernah buat, ini akan kosong. Jadi tidak terlihat. Nah, saya buat ini saja dulu, repo misal. Buat. Nah, sekarang saya akan cari, nah ini Bapak dan Ibu, untuk repo-nya. Nah, ini masih ada satu yang tadi yang sudah kita checklist masuk di repo. Jadi ini Bapak dan Ibu untuk membuat label agar mudah. Nah, di sini saya ada beberapa label yang sudah saya buat. Bahkan kita bisa memberi warna yang berbeda antara label satu dengan label yang lainnya. Nah, cara memberi warna, di sini ada titik 3 Bapak dan Ibu. Titik 3, kemudian klik kanan, klik
Klik di sini ada warna label. Jadi Bapak dan Ibu silahkan pilih warna apa. Misal saya memilih warna kuning. Nah, ini akan berubah menjadi kuning. Nah, itu untuk membuat label. Nah, berikutnya nah ini timbul tadi Bapak dan Ibu ya, karena dia berada di label repo. Jadi timbul di sini repo. Begitu juga kalau Bapak dan Ibu membuat label misal namanya bidang studi, misalnya bahasa Inggris, maka di sini akan muncul bahasa Inggris. Nah, berikutnya misal kita pindahkan dari utama ini ke bagian lain. Kita klik kanan, di sini ada pindahkan ke. Jadi Bapak dan Ibu pilih mau dipindahkan ke label mana dia. Jadi ada pilihan, bahkan kita bisa memindahkan di 5 kategori kotak masuk tadi juga. Nah, ini tinggal klik saja Bapak dan Ibu. Itu untuk cara kita memindahkan. Kemudian tema sudah, label sudah, kategori sudah, pesan. Nah, sekarang filter Bapak dan Ibu. Nah, caranya yang filter ini juga sebenarnya sama Bapak dan Ibu. Kita akan checklist ini. Kemudian di sini kita cari filter. Filter. Nah, di titik 3 ini Bapak dan Ibu. Filter pesan-pesan seperti ini. Jadi setelah kita checklist, pilih di titik 3 ini, ada filter pesan-pesan seperti ini. Nah, jadi di sini jadi setiap pesan masuk ini akan difilter. Kemudian di sini kita buat filternya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini boleh kita bintangi, berarti itu penting. Kemudian gunakan label ini. Kalau kita ingin pesan ini ke label tertentu, berarti bisa kita checklist. Kemudian di sini lagi Bapak dan Ibu ada kategori sebagai. Jadi pilih kategori. Pesan yang masuk ini masuknya di 5 kategori ini yang mana? Apakah di sosial, utama, update, forum, atau promosi? Nah, ini tergantung Bapak dan Ibu yang mengkliknya. Kalau Bapak dan Ibu pilih utama, maka setiap pesan yang kita filter tadi akan masuk di utama. Tetapi kalau Bapak dan misalnya menambahkan ini label, berarti dia masuk di utama, tetapi dia nanti akan juga ada di label apa. Misal label Bambang Irawan kita berikan. Nah, jadi dia akan masuk di label Bambang Irawan dan di kotak masuk di bagian utama. Kemudian baru kita buat filter. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan email. Jika ada pertanyaan, silahkan. Atau kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Karena kalau email ini insya Allah bisa kita beradaptasi. Ya, ada Bapak dan Ibu yang ingin ditanya? Nah, di sini ada pertanyaan dari Bu Yohana ya. Itu akan kita pelajari Bapak dan Ibu. Jadi kita step by step ya, Bu Yohana, bagaimana penggunaan fitur berikutnya. Seperti Google Form, Google Slide, dan fitur apa saja yang ada di platform Google. Tapi kesempatan ini Gmail. Oke, mungkin tuh yang bisa saya sampaikan untuk Gmail. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, pusat semua fitur ada di titik 9 nih, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa pilih di sini banyak fitur yang bisa kita gunakan. Dan itu nanti ada beberapa fitur yang kita pelajari terkait untuk sebagai media pembelajaran di kelas kita nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk akun berupa email. Jika Bapak dan ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut kepada materi berikutnya.
Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beliau tadi apa Ibu ya terklik yang logo merah tutup telepon ini ya, jadi tertutup panggilannya meetingnya. Bapak Ibu kita lanjutkan. Bagi Bapak Ibu sebelumnya mungkin ada sudah beberapa yang memberikan tugas atau kuis dalam bentuk Google Form, Bapak Ibu ya. Terus sebagian besar sudah bisa ya, membuat multiple choice, pilihan ganda, membuat essay atau membuat survei. Belum paham, Pak. Itu kita coba yang simpelnya Bu ya, tester Bu ya. Kita buat nanti pertanyaannya yang mudah-mudah saja. Kelihatan ya Bu? Oke. Di sini Bapak Ibu yang mungkin standby itu standby buka laptop atau di Android di HP, kita juga kita praktek. Kita buat yang baru Bu ya. Ini seperti kata Pak BHP tadi, jangan lupa titik 9. Kita buat formulirnya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada warna ungu, ada Bapak Ibu mungkin kalian praktek itu. Nanti kita ada tugas praktek ya Bapak Ibu ya. Kita langsung kolaborasi nanti di Google Classroom. Saya undang Bapak Ibu semua menjadi teacher, menjadi guru semua, tidak ada murid. Jadi kita nanti bagaimana cara membuat topik dan bagaimana cara membagikan kuis yang kita buat di Google formulir ini Bapak Ibu. Nah, kita buat dulu senjatanya. Oke, Bapak Ibu ya, warna ungu di sana ada tulisan formulir. Kita klik. Oke. Di sini sudah banyak template-nya Bapak Ibu. Kita lihat. Kita buat baru saja ya. Kosong saja, blank. Ya. Ini. Oke. Di sini kita lama-lambat saja ya Bapak Ibu ya. Yang buat pertanyaannya yang mudah-mudah saja. Yang simple, bagaimana cara membuat pilihan ganda, memberi nilai, bagaimana supaya nilainya otomatis, terus bagaimana kita agar nilainya bisa kita tahu apakah dia di atas KKM atau di bawah KKM. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang aktual ya, yang betul-betul administrasinya kita butuhkan di sekolah ya. Nah, coba di sini misalnya PH 3.1 misalnya gitu ya, dari 3.1 misalnya. Atau soal saja. Nah, ini otomatis berubah. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita di sini Bapak Ibu ada yang mengikuti? Kita pelan-pelan saja. Nanti dan Bapak. Oh, ada yang bilang gitu ya. Buat absen sekalian dengan tanda tangan juga. Oke, kita dulu yang di sini dulu ya. Yang soal yang mudah saja dulu Bapak Ibu, misalnya hmm, siapakah siapakah presiden RI? Nah, gitu. Di sini pilihannya karena kita mau pilihan ganda, di sini bahasa Inggrisnya multiple choice. Pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda. Lalu di sini tidak usah diberi A, B, C Bu ya. Nanti karena soalnya nanti kita acak. Jadi setiap siswa itu soalnya nanti acak ya. Misalnya biarkan saja di sini yang pertama Soekarno misalnya. Ini bawahnya Soeharto.
Kita buat 2 soal dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua itu soalnya, misalnya Bapak Ibu ada yang pengampu mapel matematika, ya, pengampu matematika. Misalnya, kalau diklik yang seperti ini mudah ya Bapak Ibu ya. 1 tambah 1 sama dengan. Nah, seperti ini masih mudah. Misalnya kita buat 2, 3, 4. Ya, oke. Nah, bagaimana jika soalnya itu misalnya berpangkat atau pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2 ditambah 2/3 tambah 3/4. Misalnya gitu. Nah, yang ini dulu. Tapi sebelumnya kita set dulu ya Bapak Ibu. Saya klik dulu setting di sini. Ada gambar roda. Ya, di sini jika saya klik di sini restrict to users in kementerian ini hanya organisasi saya saja karena saya guru SMP di sini atau belajar saya SMP, jadi hanya guru SMP yang bisa mengakses. Jika ingin bisa diakses oleh publik, kita klik saja. Ini, kan? Ininya kita klik batasi ke 1 responden. Jadi siswa itu hanya bisa mengisi sekali, tidak bisa mengisi 2 kali. Nah, ini boleh kita terima kasih. Nah, di sini kita shuffle question ordernya. Pertanyaannya kita acak nomor 1 jadi nomor 2. Misalnya jika ada 50 soal, jadi nomor 49, jadi nomor 35. Ini jangan lupa kita jadikan quiz. Pak Delta, Ya, Bang. coba dijadikan bahasa Indonesia lah ini ya, biar Bapak Ibu bisa mengikuti juga. Karena tidak semua bahasa berbahasa Inggris di sini. Oh, gitu ya. Om yang punya Pak Delta, di set dulu Itu dalam bahasa Indonesia. di drive-nya dulu diubah, Bang. Tapi tak masalah, kan tetap kita belajar. Di drive-nya dulu kan diubah kan. Ya, kalau di Google Form ini kita tidak bisa mengubah langsung. Di Google Drive-nya dulu kita ubah, baru mau berubah. Klik foto Pak Delta yang sudut kanan atas itu Pak Delta. Yang di Manage gitu. account yang sudut kanan atas. Sudut kanan atas. Nanti saja ya. Oh, ya. mau tanya ini Pak. Ya Pak Budi, ya silakan Pak Budi. Ini Mbak mau tanya, ini kan kita nih persoal sebelumnya sama di atasnya dulu Pak. Jadi judul soalnya itu. Jadi kalau kita beli soal itu kan tentu ada misalkan itu nama dia, siapa yang mau kita kasih. Jadi dia ngasih jawaban itu kan. Jadi judulnya itu bagaimana cara membikinnya Pak. Judul soal maksudnya. Nanti mapelnya apa gitu. Sekian Pak, terima kasih. Identitas siswa Pak. Ya, kita klik tambah saja ya. Tambah pertanyaan. Ini karena tadi saya langsung lompat ke soal, karena kita fokusnya ke soal. Untuk pemberian nama itu tinggal kita dari klik yang paling atas, kita klik ikon tambah di sini. Pak Budi sedang buka laptop ya Pak Budi ya? Pak, iya Pak. Nah, di sini multiple choice-nya kita ganti jadi jawaban singkat. Kita jawaban singkat dulu di sini. Nama siswa. Nah, gitu Pak. Nama siswa. Nanti mereka mengisi nanti di sini. Di bagian ini. Kita cek dulu tampilannya ya Pak ya. Klik di sini preview untuk melihat hasil desain Google Form kita, klik yang tanda mata di sini. Startnya ini saya akan share all aja ya, window aja. Nah, ini belum jadi ya. Nama siswa kita jadikan penting. Yang kedua ini kelasnya. Mereka mengisi di sini. Di sini jadikan multiple choice saja. Required harus diisi. Jadi jika mereka tidak mengisi nama siswa atau kelasnya, mereka tidak bisa lanjut. Nah, tuh. Ini yang pentingnya saja Bapak ya.
ada nama, ada kelas. Ya, tergantung jika kita misalnya membuat pelatihan atau apa ya tentu baru kita membutuhkan HP, email, instansi, kecamatan, kabupaten. Nah, seperti halnya form yang Bapak Ibu isi sebelum mengikuti pelatihan ini. Nah, itu agak lengkap kan data-data yang kita itu. Oh, anu Pak, mau tanya Pak. Ya, Bapak, silakan. Berarti kalau kita bikin untuk nama, berarti itu nanti kita masuknya udah termasuk di dalam soal Pak ya. Jadi dia itu termasuk petunjuk, itu termasuk soal. Nanti jadi dia nanti opsi harus menjawab gitu Pak ya. Ya, gitu. Nah, nanti kita belah dulu ya, Bapak ya. Kita belah dulu yang mana di sini nama siswa sama kelas ini kita jadikan satu bagian. Pada bagian kelas ini kita belah. Di sini ada seperti jembatan ya Pak ya, sama dengan. Nah, di sini add section. Tambahkan bagian. Saya klik. Nah, jadi data section bagian satu ini hanya data tentang nama dan kelas saja. Identitas siswa. Ya, identitas siswa. Sementara di bagian kedua khusus soalnya, misalnya di sinilah pertanyaannya, ya. Kita bagi saja. Jadi Pak Delta kalau soal online ini kan antara bagian 1 bagian 2 itu kan terpisah ya. Ya. Jadi kalau bagian 2 itu apakah bisa dilihat langsung kalau mereka belum mengisi identitas? Oh, tidak bisa. Karena di sini datanya kita buat required. Nah, jadi di sini wajib diisi. Wajib Jika ya. misalnya atau kita coba ya, kita coba mengisi ya. Ini hasilnya ya, hasil desainnya nih. Hasil desain ini mentahnya yang kita olah. Kita preview di sini. Yang ini tampilan siswa. Tampilan siswa ketika mengisi soal yang diberikan oleh guru. Misalnya namanya tidak dibikinnya, kelas. Kelasnya di sini. Kalau kelasnya bisa pakai short answer, mereka mengisi sendiri, ada 2 ya. Bisa mengisi sendiri menggunakan short answer, bisa juga dengan memilih apa yang kita buat. Misalnya kita pilih drop down. Sini kelasnya 7, di bawah 8, di bawah 9. Kita cek. Nah, mau berubah ya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini nama siswanya tidak diisinya, anonimus ya, serius. Tapi kelas diisinya, kelas 7. Nah, ketika dia mengklik pertanyaan, misalnya mau mengisi pertanyaan dulu tanpa membuat nama. Nah, ada peringatan. Ya, ada peringatan tanda merah. Tapi jika diisinya Budi, baru bisa lanjut. Next. Jadi Baru ketika muncul kita pertanyaan. buat soal itu Pak Delta ya, memang harus bagian identitas wajib ya. Ya. Supaya di bagian kedua siswa tidak langsung bisa lihat. Jadi dia fokus identitas dulu. Ya, betul sekali. Nah, jadi soalnya ini, oke, yang bagian pertama adalah tadi kita bagaimana cara membuat identitas dan soal. Nah, itu dulu. Sampai di sini ya pertanyaan Bapak Ibu. Setelah ini nanti kita buat bagaimana yang sistem otomatis itu ya. Yang kita buat ini masih mentah, apapun dikliknya kita belum bisa menilai mereka otomatis karena belum kita set. Iya. Boleh Jadi tanya Pak belum Delta? ada poinnya. Misalnya Silakan, saya sudah punya soal-soal di Word, Microsoft Ya, Word, atau di BSE, buku BSE itu. Apakah bisa di copy paste jadi Google Formulir, Pak? Terima kasih. Oh, gitu ya Pak. Itu kalau Google Formulir ini jika formatnya masih sama, mungkin itu bisa Pak. Tapi biasanya kalau ada yang soalnya masih dalam bentuk itu, kita tetap memasukkan secara manual ya Pak. Seperti ini.
Pak Delta. Ya Bang. Jadi soal yang ditanyakan oleh Bapak tadi dari buku BSE, misalnya kalau Bapak bukan bidang eksakta, baik itu matematika, itu misal dalam guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau guru yang lainnya selain matematika, itu bisa di-copy Bapak dan Ibu. Asalkan Bapak dan Ibu dalam bentuk Word dulu. Kemudian nomornya dihilangkan semua. Untuk sementara dihilangkan nomornya. Jadi itu bisa di-copy paste di Google Formulirnya. Oh, dalam bentuk gambar ya. Kalau bentuk PNG gambar ya? berarti kita masukkan. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu misalnya dalam bentuk PDF BSE-nya, maka Bapak dan Ibu ubah dulu ke dalam bentuk Microsoft Word. Dan di sana bisa menggunakan online ya, cara mengubah PDF ke Microsoft Word. Itu bisa. Itu untuk bidang matematika ya. Ya. Sementara juga Google Form bisa mewadahi jika ada pertanyaan seperti matematika yang seperti saya bilang tadi. Pembilang dan penyebut. Nah, misalnya saya buat soal baru. Di sini mau saya buat 1/2 ditambah 2/2 ditambah 3/2 ya. Bagus ya, guru matematika. Iya. Ya, di sini mau saya buat. Klik dulu add on di sini. Kita butuh bantuan pihak ini add on. Ini Di sini khusus saya guru ambil- matematika Bapak dan Ibu ya. Guru matematika di Yang sini belajar ambil fisika nantinya, Hypatia Quick. kimia. Hypatia. Kita klik. Kita insert ya Bapak Ibu. Ada soalnya. Kita contoh. Ya. Oke, kita terbuka layarnya. Nah, di sini kita mengolah matematika ya, bagus ya. Yang mudah-mudah saja. Yang ini misalnya tentang akar. Di sini kita coba yang mudah saja 1/2. Diklik saja, sini sudah disediakan ya Bapak Ibu ya. Ada sinus, kosinus. Yang mudah saja di sini. 2 ditambah. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita di Word kan ada namanya equation. Ya. Nah kalau di Google Formulir kita bisa menggunakan Hypatia tadi. Ya. Nah, pertanyaan sudah dapat. Oke. Nah, bagaimana cara memasukkan ke Google Form? Kita klik di sini ya Bapak Ibu ya, create link. Buat link. Klik. Nah, di sini katanya perintahnya adalah tekan Ctrl C. Ini hanya diberi waktu 10 menit ya Bapak Ibu ya. Jika lewat 10 menit Bapak Ibu tidak klik Ctrl C, maka dia akan hilang, expired. Kita klik Ctrl C. Ya. Kita tutup. Nah, pertanyaan tadi ini Bapak Ibu. Kita pilih di sini gambar. Nah, pilih yang nomor 3. Di sini ada upload kamera by URL. Klik by Maaf Pak, URL. bisa diulangi Pak. Yang Hypatia itu bisa diulangi kembali. Maaf. Yang pertanyaan mudah tadi, seperti tadi aja Bu ya. Nah, saya bukan guru. Iya Pak, yang tadi. itu. Ya, di sini tadi muncul. Nah, tadi kita coba buat 1/2. Sini sudah disediakan ini ya formulanya. Nah, ini ada sini frac di sini. Terusnya fraction. Kita klik fraction. Nah, dia langsung formatnya sudah terbagi. Kita kliknya 1, 2. Ini kalau Ibu mau di Bapak dan Ibu yang mic-nya masih terbuka ditutup dulu. ini buat tambah ya. Ya. Buat lagi dengan ini per wah. Dengan. Nah. Oke, sampai di sini Bu Rinti aman? Sekarang Bu Rina ya. Iya Pak. Ya lanjut. Oke, di sini buat Jadi- link. Jadi Bapak dan Ibu kalau untuk matematika, fisika, kimia, nah Hypatia ini bisa kita gunakan. Karena kalau kita tidak menggunakan Hypatia,
hanya pembiasa saja, itu tampilannya tidak bagus. Ya. Jadi kita harus menggunakan Hypatia. Dan satu lagi ya Delta ya, selain Hypatia ada juga namanya Equatio. Equatio ya. Nah, kalau Equatio itu sebenarnya lebih simpel. Kalau Hypatia tadi kan kita harus salin link dulu. Ya. Dan waktu diberikan hanya 10 menit. 10 detik ya? 10 menit. 10 menit, oh cukup lama lah. Cukup lama untuk menekan Ctrl C saja ya. Iya. Oke lanjut Pak Delta. Oke, tanpa menunggu waktu 10 menit, langsung klik Ctrl C. Nah, dia otomatis hilang saja. Ini ada logo gambar. Klik logo gambar, pilih yang URL. Ini ada upload, ada URL. Yang URL. Jadi kalau link itu URL ya Pak Delta ya? Ya. Jangan yang lain. Ctrl V ya, Ctrl V. Kayak fotos Sama ya. dengan kayak di paste. Ini dia. Kita insert, kita masukkan gambar. Karena hasilnya juga tetap gambar dia gitu ya. Tapi dari hasil rumus kita. Nah, di sini. Muncul. Jawabannya nanti dulu, kita preview dulu. Tampilannya. Seperti apa tampilan siswa. Di 7. Next. Nah, ini dia. Gambar. Nah, begitu juga dengan mengisi yang ABCD nanti nih Bapak. Kita buat seperti itu Ya, juga, caranya kecuali sama dia ya Pak Delta ya. kecuali dia bilangan bulat ya. Bilangan bulat atau desimal masih bisa kita ketikkan di Ketik option ABCD. Tapi kalau sudah berbentuk seperti ini, berbentuk akar dan seperti udah eksponen, logaritma, itu kita butuh Hypatia. Yang mana nyaman saja gitu. Bisa pakai Equatio, bisa pakai Hypatia. Nah, oke, kita cukup 2 pertanyaannya saja. Ya, nanti Bapak Ibu untuk tugas prakteknya saya minta buat 2 pertanyaan saja yang mudah. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2 tambah 2 sama dengan berapa? Cukup itu saja, tidak usah banyak-banyak. Tetapi yang penting itu Atau Pak Delta tugasnya sesuai bidang studinya saja. boleh. Atau gimana? Saya juga. Ada memuat nama siswa, ada memuat kelasnya ya. Iya. Jadi Nama dibagi siswanya. menjadi 2 bagian ya Pak Delta ya? Ya, 2 bagian. Cara bagi 2 bagiannya ini. Ada logo Ada sama jembatan. dengan. Ada Sama nama, dengan. namanya itu cukup ter-answer aja. Nah, kalau kelasnya kita pilih yang drop down. Kadang anak-anak tuh bisa ngetik angka Romawi ini Bapak Ibu ya, pengalaman saya. Nah, Kadang Pak Delta. 7 rupanya 8 ya. Nah, terkait yang tadi seperti ditampilkan kan di pilihan tadi ada drop down, ada jawaban singkat, ada pilihan ganda. Nah, tampilan perbedaan dari 3 ini apa Pak Delta? Misalnya di dalam kelas ini. Mungkin Pak Delta bisa menambahkan pertanyaan tapi dengan pertanyaan kelas-kelas yang sama. Yang satu isian singkat, yang satu pilihan ganda, yang satu drop down. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan untuk menggunakan salah satu di antara 3 ini nantinya. Oh, gitu ya. Iya. Nah, di sini sudah kita buat satu pilihan ganda tentang Soekarno Soeharto. Ini pilihan ganda juga. Ini kita ubah ya, kalau di sini ya. Nah, di sini ada pilihannya seperti short answer. Short answer itu juga ada paragraf. Ya Bapak Ibu ya, semua ini nih bisa kita nilai otomatis kecuali ini paragraf. Paragraf ini dia panjang dan membutuhkan harus tetap guru juga yang menilai hasil dari essay mereka. Kecuali dengan short answer. Short answer ini jika kita jadikan kuis, kita bisa menentukan dia, menjadikan dia otomatis dengan memberikan beberapa jawaban. Contohnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada yang penting juga, file upload. Nah, ini biasanya kalau soal matematika ya, kayak misalnya gini, diberikannya contoh soal, misalnya tentang eksponen, lalu siswa itu membuat jalannya ke bawah. Nah, itu tetap harus dibuatnya di buku, tapi kita jadikan ini file upload. Jadi mereka mengupload hasil bukunya di fotonya, dimasukkan ke file upload ini. Nah, ini misalnya, terkadang file upload ini kebanyakan orang juga digunakan untuk
transaksi pembayaran. Misalnya jika sudah transfer, masukkan ke sini ya. Nah, nanti ini dan ini di. Nah, jadi nanti panitia itu bisa ngecek mana bukti transfernya itu dari data hasil file upload. Nah, tapi karena kita di sini guru saja, kita yang bagaimana caranya untuk siswa saja kan, Bapak Ibu ya, tidak usah terlalu panjang lebar. Nah, di sini Presiden Monas ya, Monas terletak di kota, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya ini Bu, tidak soal hot ya, ini soal mudah ini tidak. Yang simpel saja, penting caranya mudah gitu ya. Nah, di sini kita buat respon validation. Nah, misalnya di sini ya, kita tuh, oke. Terletak di kota, karena di answer, kita klik tadi respon validation. Kita pilih numbernya ini dengan number. Number ini hanya kita gunakan misalnya meminta nomor HP atau nomor WA. Jadi ketika mereka mengetikkan huruf, maka akan ada muncul custom error text. Error. Jadi kalau mintanya angka harus angka, ngirim nomor HP. Karena kita mintanya teks ya teks. Ini ada macam-macam. Nah, di sini coba. Nah, Monas terletak di kota. Nah, kita berikan jawaban. Ini yang bisa kita nilai otomatis ya Bapak Ibu ya. Kita misalnya berikan nilai mereka itu 20 jika berhasil menjawab. Yang pertama itu, jawaban betulnya itu, anak-anak itu ada kira-kira ada dua kemungkinan membuat jawaban itu. Yang pertama huruf besar, Jakarta, dan membuat huruf kecil. Nah, sini hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi karena kita seperti idealnya kita Monas terletak di kota, kita buat jawaban tepatnya itu Jakarta seperti ini. Mereka juga menulis Jakarta, tapi karena dia huruf J-nya di depannya ini huruf kecil, maka salah sistem membacanya Bapak Ibu. Sistem hanya membaca Jakarta dengan huruf besar di depan. Ah, itu hati-hati Bapak Ibu memberikan soal jawaban pendek ini. Yang paling ada beberapa kasus yang saya temui. Presiden pertama itu ada 4 pilihan. Pertanyaannya mudah. Jawabnya apa? Soekarno. Kita tidak bisa hanya membuat seperti ini. Harus ada 4 kemungkinan. Soekarno huruf besar awal, Soekarno huruf besar kecil. Nah, kemungkinan ketiga adalah S huruf besar Soekarno. Karno. Ya, di sini huruf kecil S Soekarno. Nah, jawaban mereka betul. Presiden pertama RI adalah Soekarno. Tapi karena kita set dia bisa jadi Pak Delta, kalau dia buat Soekarno, SO, nah berarti kita tambahkan juga kan? Soekarno tak ada ya. Mana tahu ada anak, ya namanya anak ini tuh kadang kan kita tidak bisa ini, gitu. Bisa jadi dia menuliskan hal yang Soekarno ya, tapi ini dah bukan. Misal Bisa juga kan itu huruf besar semua Pak, bisa ya? Betul. Ya huruf besar semua. Ya itu. Berarti ya terima kasih Bu, ada kemungkinan kelima ya. Iya huruf besar semua. Soekarno huruf besar semua, Soekarno juga huruf besar semua. Nah, ada 6 kemungkinan. Nah, ya kan? Padahal jawabannya betul Soekarno. Tapi tulisan yang tepat itu seperti apa? Nah, ini kan Pak, misalkan ini kan untuk soal yang low ya. Kalau misalkan untuk hot, berarti kita harus banyak kemungkinan jawaban dong Pak. Iya, kalau untuk paragraf ya. Ya, tidak paragraf Bu, jawaban pendek. Kalau paragraf tidak bisa. Tidak bisa paragraf. Paragraf itu isian yang singkat saja. Hanya isian singkat yang bisa kita nilai otomatis. Karena kita memberikannya poin 20 Bu ya. Karena kita inginnya tadi apa? Membuat soal. Terus soal itu kita dapat jawabannya, dapat nilainya, kita menerimanya otomatis. Nah, begitu. Dapat nilainya otomatis, terus kita mau dia nilainya yang KKM itu dapat ditandai langsung oleh sistem ini. Nah,
tujuan kita itu kan kalau di sekolah Bapak Ibu ya, mau yang mudah, simple, tinggal dapat gitu ya. Nah, tapi kita mendesain di awal ini yang harus yang oke gitu, mantap mendesain dari awal. Ya, kita mendapatkannya juga mudah otomatisnya gitu. Kak, maaf Pak, mau tanya, ngasih poinnya itu gimana itu Pak? Hah? Mau cara ngasih poin? Misalkan Sudah itu ada poinnya sini, Pak. itu. Oh gini, misalnya di sini karena saya yang kasih poin di sini masih 20, total poinnya masih 20. Jadi Soekarno pertama di sini. Nah, ABCD saya buat apanya? Kunci jawabannya. Yang ini saja, yang A. Karena 20 tadi saya kasih di sini 40 lah ya. Biar bisa 100, Pak. Sudah berapa? 60. Satu lagi saya menentukan 40. Mungkin Pak Del, Pak Budi Ya. itu belum men-setting jadi kuis mungkin ininya. Surveinya. Belum ada ini Pak ya, belum muncul poin-poin seperti ini ya. Di-setting dulu Pak, dijadikan kuis. Coba Pak Del praktek. Nah, ini ya. Roda nih Pak ya, roda gerigi. Setting. Nah, yang kuisnya Pak. Kita jadikan ini kuis. Jika tidak kita jadikan kuis, tidak muncul poin 100 ini. Nah, di sini kita klik. Oke ya, Pak Budi. Tanya Pak Delta, Ya, Pak Eko. dalam prakteknya apakah kita sebaiknya membuat soal dalam satu bentuk soal, misalnya pilihan ganda semua Ya, atau isian singkat semua? Kalau yang tadi kan bermacam-macam ya Pak ya. kalau apa Pak? KM. Pak Eko, apa tadi Pak Eko? Pertanyaan terakhirnya. Karena Pak dalam prakteknya bentuk soalnya kan harusnya satu macam ya, atau boleh bermacam-macam gitu. Terima kasih. Boleh. Boleh bermacam-macam juga Pak. Tergantung kebutuhannya soal seperti apa ya. Karena kalau KKM sekarang ini malah ada 4 kriteria soal ya. Pilihan ganda dengan beberapa jawaban ya, gitu ya. Habis itu menjodohkan, satu lagi esai ya. Syarat ujian Pak Delta nambahkan juga. kriteria KKM ya. Nah, jadi Bapak untuk membuat pertanyaan ini sebenarnya tergantung dari gurunya, mau pilihan ganda saja atau centang semua atau isian singkat. Nah, tetapi saat ini kita mengacu pada asesmen nasional, itu biasakan anak-anak soal yang kita buat itu campur, Pak. Jadi ada berbagai bentuk soal, mulai dari pilihan ganda, centang semua, isian singkat, supaya anak terbiasa nanti dengan soal-soal yang berbeda bentuk. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau satu bentuk, tidak masalah juga. Jadi Google Form ini hanya caranya saja Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana cara membuat soalnya? Buat soalnya itu ke pedagogi lagi ya, itu kemampuan guru masing-masing lagi ya. Dan membuat soal yang hot, tentu itu kemampuan Bapak Ibu lagi. Ini hanya yang simpelnya dalam memasukkan soal itu ke Google Form. Kita yang pelajari ini yang simpelnya saja. Pak Delta, kalau Ya. soal pilihan ganda, biasanya jawaban yang benar kan kuncinya ada tempat menyimpan sebelum memberikan poin. Nah itu tadi belum ada contohnya ya, disimpan di mana untuk menemukan kunci jawabannya yang anak belum tahu dulu, setelah menjawab selesai semuanya mengikuti baru tahu gitu. Baru dimunculkan. Gitu. Iya. Jadi di sini ya, tadi answer key-nya jika kita sudah membuat seni pertanyaan yang pilihan ganda tadi ya, Pak ya, apakah pertanyaan pertama RT, kita buat ABCD. Nah, di sini saya hafal aja ya jawabannya. Acak. Yang di sini ya, Bapak. Ya. Kita sendiri menentukan dulu, tidak perlu dihafal ya, Pak ya. Jawabannya tidak perlu dihafal A Soekarno B Soekarno karena kita tidak pakai A titik Soekarno B titik atau tidak pakai seperti itu. Ya. Nah, nanti kita dapatnya mana betul mana salahnya itu nanti setelah ini semua selesai baru nanti kita buat ke Google Sheet-nya. Nah, di situ kita mendapatkan jawaban peserta. Oh ya. Oke, makasih. Ya. Nanti kita praktek juga pas sampai ke Google Sheet.
Nah, oke. Tanya dulu Pak Delta, Ya, Bu. Ya, Bu. Kan, Bu? bisa pakai durasi nggak ya? Bisa, Bu. Ya, itu Iya. Ibu, itu pembahasan level 2 tuh ya. Di Oh sini, gitu. iya, untuk durasi di sini kita pakai add-on. Add-onnya itu kita pakai Quillgo. Nah, ini agak apa Ibu ya? Agak sedikit rumit, Bu ya. Nah, karena Quillgo ini sama dengan Hepatia. Untuk membuat soal matematika, kita tidak bisa memasukkan soal matematika di Google Form, kita butuh bantuan Hepatia. Nah, itu dia, butuh bantuan. Nah, kita tidak bisa mengeset waktu pengerjaan siswa itu tanpa bantuan Quillgo. Nah, jadi itu mungkin materinya materi tentang add-on ya Bu Afriani ya. Jadi bisa lewat WA atau apa bisa. Nanti di sini bermainnya. Karena jika kita masuk Quillgo, kita ngesetnya itu membutuhkan waktu juga Bu ya. Nah, seperti itu. Kalau Ini membentuk tampilan pertanyaan. seperti soal AKM bisa nggak? Kalau soal AKM itu kan sendiri gitu ya, satu soal pas dibuka per layarnya itu. Oh, bisa Bu, sangat bisa. Nih, kita buat sectionnya saja Bu. Ini pertanyaan soal nomor 1. Kita belah. Pertanyaan soal nomor 2. Ini. Dan soal nomor 2. Kita belah. Oke, kita cek ya, Bapak Ibu ya. Apa mungkin seperti ini yang dimaksud Bapak ini? Fusi. Kan? Nah, pertanyaan pertama. Hilang kan yang tadi yang bawah ya Bapak ya? Yang banyak-banyak tadi? Nah, Ya, kita Mirip jawab kayak dulu. AKM ya. Iya, Jokowi. Ini pertanyaan jawabannya salah ya. Lanjut. Nah, baik. Nomor 1. Jadi satu soal bisa. Yang penting tiap soalnya dibelah menggunakan ini. Nah, soalnya dibelah menggunakan ini. Selesai buat satu soal atau simpelnya buat dulu banyak-banyak sampai 50 soal. Atau misalnya bang soal kita sudah ramai, baru kita belah. Tiap belahan ini harus kita buat. Pertanyaan kedua, misalnya. Ya, buat pertanyaan kedua. Pertanyaan juga. Maaf Pak, mau tanya Pak. Ini misalkan, ini Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak Putri. Ini misalkan kan ada jawaban itu nanti. Misalkan jawabnya itu yang nomor 2 dari atas gitu. Itu bagaimana dia ngasih kuncinya itu Pak, yang benarnya gitu Pak. 6. Ya, yang poin B yang benar misalkan gitu. Sebenarnya dia ngasih kuncinya itu Pak. Saya ini dapat poin 4 tapi kok belum bisa ini Pak. Oh gitu. Bapak tadi buat pertanyaan gitu ya. Iya. Lalu pertanyaan. Lalu Bapak sudah mengklik ini kunci jawaban. Kunci jawabannya ini sudah buat ya Pak. Nah, diklik kunci jawaban yang betulnya Pak. Karena jawaban betul kita klik. Ini siswa tidak tahu nih Pak. Kita ini kan karena kita yang di pembuat hanya kita yang tahu. Tapi ini nggak ada dia Pak. Tidak muncul dia Pak. Tidak muncul. Tidak muncul dengan punya Bapak beda gitu. Di sini yang roda ini. Roda ini sudah Bapak klik. Terus ada kuis. ya. Kuis sudah diklik. Kuis kliknya kuis. Terus ini sudah diklik Pak. Iya. Sudah. Nah, disimpan ya Pak. Ada bagian bawah Delta. Ada 3 checklistan bagian bawah. Coba di bagian bawah. Nah, ini usahakan pada teman-teman Bapak semua yang di checklist hanya poinnya saja. Jangan yang 2 ini. Oh, jadi bagian terakhir saja. Ini tadi poin aja. Iya. Kalau Bapak checklist semua, maka anak tahu jawaban benar dan jawaban salah. Jadi dia misalnya si Budi yang sudah ngerjain duluan tuh dia udah tahu jawabannya ya. Ini jawabannya iya. Gitu ya. Jadi dia bisa memberikan contekan kepada temannya. Tapi kalau hanya poin, maka mereka tidak tahu jawaban mana yang benar.
Pak Delta, Iya, tanya Pak Delta. silakan Pak Indro. Kaitannya dengan membelah tadi, dibelah, Iya itu Pak. kalau saya biasanya kan utuh. Dengan pemikiran nanti pada tanggapan atas tugas itu satu lembar utuh, dari kiri ke kanan itu utuh. Biasanya saya begitu. Nah kalau dibelah itu nanti muncul beberapa halaman atau tetap dalam satu halaman yang sama. Soalnya maksudnya panjang itu Pak ya? Ya, matematika biasanya saya ada yang 40 soal, ada yang 20 soal. Kalau IC biasanya 10, langsung satu halaman dari dari judul, terus nama, kelas, nomor urut, email itu sama soal jadi satu di bawahnya, urut ada nomornya, tapi nanti di tabel tanggapan itu munculnya satu halaman. Nah, tadi kalau dibelah itu dimunculnya apakah satu halaman atau berapa halaman tanggapan? Terima kasih. Oh iya, coba. Ya. Kita lihat cek responnya ya. Ini kan yang saya buat yang punya Bapak belum Bapak belah ya. Ya. Ini punya saya belah ya. Ya. Tapi untuk mengetahui ini Pak, Bapak harus menjawab dulu soal saya, baru saya dapat ininya, datanya. Oh iya ya. Iya, coba kita ini ya. Saya kirim ya soalnya ini ya ke chat ya. Jadi supaya saya bisa dapat datanya, jadi kita bisa praktek di ininya. Coba diisi dulu ya, Bapak, supaya kita mau melihat datanya. Direspon ya. Chat. Kalau siswa belum membuat soal, belum mengisi jawaban, muncul ya Pak datanya di bawah. Ya. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, bagiannya itu tidak terpisah. Nah ini dia. Nah, gitu. Ini muncul tetap satu lembar. Meskipun kita belah-belah. Di sini tadi kita belah ya, nama siswa kelas kita belah di sini ya. Ya. Tapi dia tetap masuk ke kolom E. Oh. Berarti tetap utuh ya di dalam tanggapan. Oke. Betul. Ya. Oke. Ya. Itu tadi tampilannya saya belah-belah semua ya, tiap satu soal saya belah semua ya. Ya. Munculnya tetap lembar. Ya. Ya kita itu memang betul kita belah itu bagaimana supaya dia fokus untuk mengerjakan satu soal dulu ya. Iya. Karena AKM seperti itu ya. Ya. Terima kasih Pak. Nah, ya. Oke, sudah dapat. Nah di sini datanya ada. Oke, sekarang kita ke spreadsheet ya. Karena sudah membuka spreadsheet, saya lanjut ke materi spreadsheet. Di sini tentu saya buat tugas siswa. Ya Bapak ya. Terus saya membuat bagaimana untuk membuat KKM ya. Silent dulu ya Bapak ya. Di sini saya membuat grafiknya antara penilaian harian 1, penilaian harian 2, penilaian harian 3. Katakanlah nilai Google Form ini sudah saya buat beberapa kali, lalu hasilnya seperti ini. Ini contoh untuk PH1 ya, penilaian harian 1. Di sini anggap saya katakanlah di sini ada 3 siswa, Andi, Budi, Susi, sudah mengerjakan penilaian harian 1, PH2, PH3 dalam satu semester. Itu contoh ya, Pak Indro dan teman-teman yang lain. Nah, di sini kalau mau melihat nilainya itu juga kita bisa pakai di sini. Bisa pakai rumus ini Bapak ya, Sparkline. Kita mau lihat grafiknya antara PH1, PH2, PH3 itu grafiknya seperti apa. Misalnya kita membuat grafik ini kan terkadang pakai diagram. Ini Google Sheet juga menyediakan diagram, tapi yang simpelnya seperti ini. Ketik aja Sparkline. Sama seperti kita ngerjakan Excel ya Bapak Ibu, tinggal diseret saja nilai ditutup kurung bentar. Nah ini muncul grafiknya 3 siswa
Nah, hanya Andi yang grafiknya naik dan Susi di awal tinggi, di bawahnya turun. Ini 60. Hanya sedikit peningkatannya si Andi yang nilainya meningkat, ya. Grafiknya bagus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang tadi saya di awal sudah mengatakan bagaimana cara membuat soal form. Yang kedua, bagaimana soalnya itu bisa dinilai otomatis, mendapatkan datanya seperti ini. Ya, ini kita otomatis ya. Kenapa otomatis? Di sini yang nilai 100 otomatis 100, 60, jadi tanpa mengecek lagi ya. Oke. Di sini, oke, lanjut di sini. Dalam satu semester kita sudah beberapa kali mengadakan penilaian harian. Nah, ini saya mau membuat bagaimana jika nilai mereka itu, karena kita sistem KKM, daripada kita susah, oh ini 60 KKM, 40 KKM. Kan kita ngecek satu-satu ya, misalnya jika siswanya ada 25, 30 itu agak ini ya, agak rame ya. Mau lihat yang mana di bawah KKM ya. Nah, di sini saya berikan contoh ada beberapa siswa yang di bawah KKM. Saya mau KKM saya itu sekitar 70. 70 itu KKM saya di bawah 70 itu berarti remedial ya Pak ya. Kita tarik data semuanya, 3 siswa ini dan 3 nilai hariannya, kita tarik, kita klik kanan. Masih mengikuti Bapak Ibu? Ada yang ketinggalan? Yang grafik tadi rumusnya ini aja, sama dengan Park Line, Park Line. Boleh di screenshot ya Bapak Ibu di layarnya. Ini rumusnya untuk mencari grafik yang simple aja. Park Line baru diseret dari sini sampai ke sini, bahkan nilainya naik tidak. Rumusnya ini, oke. Nah, tadi kita membuat KKM, kita blok semua nilai, kita klik kanan. Oke. Kita geser kursor kita terus bawah sampai ke bawah. Ada di sini conditional formatting. Kalau bahasa Indonesianya ini format bersyarat. Format bersyarat ya. Kurang bagus ya kalimatnya ya. Format bersyarat. Tapi conditional formatting ya. Kita klik. Nah, sini. Kita tujuannya tadi ya, bagaimana supaya jika dia di bawah KKM, saya mau dia otomatis di bawah KKM langsung dimerahi atau diwarnai apa gitu. Jadi tak mau repot-repot lagi mencari siapa yang di bawah KKM. Sementara KKM saya adalah 65. Pak Del, Formatnya ya, Pak Henry. kalau bisa diubah ke bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu lebih familiar gitu untuk mengerjakannya ke depan. Nanti kita buatkan tutorialnya aja ya dalam Indonesia ya. Pak Delta bisa mengubah langsung. Coba di foto Pak Delta yang bulat sudut kanan atas itu. Ini. Enggak, yang di bawah lagi. Ya, manage your Ini account. ya, tapi ini ya Pak Henry ya, mohon maaf ya. Ini, Hah? kalau diubah jadi bahasa Indonesia, kadang malah saya yang bingung letak menu-menunya di mana, gitu. Gitu ya. Atau gimana tuh ya? Misalnya gini ya, tadi misalnya, anggap misalnya tadi saya mau cari yang 3 ini. Saya klik kanan. Yang conditional formatting itu saya bisa tak tahu di mana letaknya nanti itu, karena dia dah bahasa Indonesia gitu. Atau yang dalam bahasa Indonesianya apa gitu Pak Ian? Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia itu tuh apa? Iya, ada format bersyarat tuh. Format bersyarat berarti ya kalau yang pakai pengaturan bahasa Indonesia. Iya. Ya. Saya itu takutnya saya yang bingung cari menunya di mana nih yang ini nih ya. Oke. Lanjut. Sudah dapat 3 tadi ya. Oke. Sini KKM saya 65 ya. Jadi di sini less than di bawah dari kalau berarti kalau bahasa Indonesianya ini adalah kurang dari gitu ya. Kurang dari ini lebih besar dari kurang dari. Kalau KKM di bawah KKM kita mau otomatis kita tahu bahwa dia remedial, akan remedial. Kalau bahasa Inggrisnya carinya saja yang ini. Less than kurang dari. KKM saya 65. Tandainya ya yang mana? KKM saya 70. KKM saya 70. Oke. Saya beri di sini warna merah jika dia di bawah KKM atau pas KKM, bawah KKM.
merah. Nah, itu otomatis. Jadi berapapun nilai yang muncul di bawah ini, mau 35 siswa, 20 siswa, asalkan dia di bawah 70 dia langsung merah otomatis. Nah, seperti itu. Asik ya Bapak Ibu ya, otomatis saja ya. Kita buat Google Form-nya oke, terus nilainya kita buat otomatis, kita dapat responnya untuk dicetak, memberikan sebagai syarat administrasi ke sekolah. Oke, nilainya ada 2 yang oke. Terus KKM-nya kita tahu siapa yang akan remedial, siapa yang akan pengayaan. Oke, ini juga. Otomatis semuanya ya. 3 langkah otomatis. Jadi tidak perlu lagi mencari ya Pak Delta ya. Iya, pada pening-pening banyak kertas di mana-mana. Apalagi kalau siswanya rame. Ah, itu. Jadi bisa menggunakan format bersyarat. Misalnya kita guru bahasa Inggris mengajar di kelas 7 juga, kelas 8A, 8B, kelas 9C, dan D. Kan banyak tuh kelasnya. Nah, kalau seperti itu kita mainkan dengan sistem seperti ini, insya Allah aman. Yang penting di sini judul soalnya itu nama kelas, itu nama mapel, nama kelas, datanya aman aja. Ya. Pak Delta, ini ada beberapa pertanyaan dari chat, mungkin bisa dipraktikkan, tapi saya ada juga sudah jawab di grup WA. Cuman lebih bagus dipraktikkan. Ada pertanyaan dari apa namanya? Sebenarnya ini minta ulang lagi sih untuk membedakan bagian pertama dan bagian kedua, karena mungkin dia lupa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara upload tanda tangan, membuat formulirnya. Upload tanda tangan. Iya. Ternyata tanda tangan kita ya. Misalnya kita kan sebagai seorang guru, kadang ada absen yang kita misal pengen ada tanda tangan siswa. Ya. Nah, itu sebenarnya gambar lah. Itu sebenarnya kalau yang mudahnya itu pakai aplikasi yang di luar Google itu ya. Tapi ada satu itu ya. Ya, itu Google Training. Tapi kalau di sini misalnya dari Google Form juga bisa. Ya, bisa. Kita minta siswa itu menandatangani ya dari kuisnya ini ya, gitu ya. Boleh. Kita klik tambah. Tanda tangannya nanti kan formatnya dilampirkannya di foto gitu. Model gitu Pak Desa. Kita belah dulu ya antara soal sama tanda tangan ya. Tanda terima ujian gitu ya. Ini upload tanda tangan. Sini upload tanda tangan. Ya, upload tanda tangan. Upload tanda tangan Anda di bawah. Gitu ya. Iya. Nah, di sini. Nah, di sini tadi saya bilang yang saya bilang tadi, di sininya pilihan gandanya itu kan otomatis. Setiap kita buka itu pilihan gandanya otomatis. Kita pilih yang file upload. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika misalnya sudah upload ini bisa ngirim tugas foto, misalnya carilah foto tumbuhan yang memiliki berbiji tunggal, itu ya misalnya ya. Nanti dicarinya di alam-alam, di fotonya masukkannya ke file upload ini. Kita klik. Continue. Oke. Nah, di sini boleh tidak diklik, boleh diklik. Tapi jika diklik itu, ini kita jadikan penting ya, wajib ya. Nah, jika kita klik diberikan beberapa pilihan. Di sini dia boleh mengupload dalam bentuk dokumen, foto tanda tangan ya. Misalnya dibuatnya pakai tanda tangan digital di Word ya. Bagus ya, bisa juga ya. Iya. Nah, tentu. Kemudian PDF. Semua. Tapi biasanya tanda tangan itu kebanyakan dokumen, PDF, JPG, PNG. Ya. Nah, tapi jika bingung-bingung, klik aja ini Bapak. Apapun bisa diupload ya. Tidak usah kita penting lagi ya. Apapun bisa diupload. Nah, di sini tanda tangannya cukup satu saja. Biasanya kalau foto-foto itu jika dengan kamera handphone itu paling tinggi itu kapasitasnya paling 2 mega ya, hasilkan foto yang bagus. 2 mega sudah cukup. Hanya foto tanda tangan. Nah, tapi pastikan ya Pak Delta ya, jangan sampai 1 mega. Khawatirnya
Kalau Ya. kamera Bapak 2 mega itu otomatis tidak bisa Ya. di-upload filenya. 10 mega itu udah Jadi, posisi aman ya. Kasih aja 10 mega, ya di posisi aman. Dan pastinya juga Pak Delta kalau kita kasih wajib itu, maka setiap anak yang tanda tangannya harus upload itu. Minimal kalau dia mau lewati ya gambar yang lain. Ini saya harus lewati terus ini ya, karena saya penting kan. Ya, mau lihat ujungnya. Nah, di sini. Nanti siswa itu klik ini. Masukkannya lah tanda tangan. Ya. Kalau dari handphone seperti ini juga tampilannya ya. Nanti mengarahkan ke galeri handphone ya, Pak Gus ya. Di mana foto kita tersimpan. Ya. Oke. Buat KKM sudah tadi terakhir. Kita masuk kolaborasi bagaimana Pak Gus? Atau ya Pak Yandri ya. Ya Pak Del. Lanjut Pak Yandri, kita lanjut kolaborasi atau bagaimana? Materi tentang apa sekarang? Itu udah spreadsheet, Google Form. Sesi pertanyaan mungkin. Aku mau. Ya mungkin Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ini Pak, mohon diulang tadi untuk nilai tadi Pak. Jadi untuk masukkan nilainya itu supaya kita bisa memisahkannya itu gimana tuh Pak? Coba diulang aja Pak. Masukkan nilai ya Pak ya. Poinnya ya. Yang poin ini Pak ya. Bapak sudah membuat seperti ini. Pak Delta. Ya. Yang paling penting lagi, ketika Bapak Ibu membuat soal, itu Bapak dan Ibu harus tahu berapa jumlah soal yang akan dibuat. Sehingga bisa membagi poin-poin tiap soal. Tiap soal itu bisa Bapak dan Ibu bedakan poinnya, tergantung dari tingkat kesukaran soal. Ya. Tergantung itu pedagogi gitu Bang ya. Ya. Kemampuan gurunya lagi ya. Bagi-bagi soal kan tentu kan biasa ya Bapak Ibu ya, bagi soal, bagi nilai. 40 soal menjadi 100 berapa. Jadi misalnya Bapak Ibu buat soal ada 10. Nah, 10 soal ini berarti masing-masing satu soal itu mungkin kalau sama semua 10 berarti nilainya. Supaya nanti menghasilkan nilai 100. Nah, kalau ingin membedakan bisa juga tergantung dari tingkat kesulitan soal yang dibuat. Tapi yang paling penting Pak Delta ya, ketika kita buat soal pertama, Bapak dan Ibu langsung menuju kepada bagian atas, yaitu kuis. Jadikan itu sebagai kuis. Supaya nanti ketika soal masing-masing soal selesai, langsung bisa ngasih kunci jawaban dan poin. Oke. Bagaimana? Kita ke tugas praktek ya, bagus? Iya, boleh. Ini ada satu lagi Pak Delta, ada pertanyaan nih. Tadi sudah saya jawab lewat chat sih. Cuman bagusnya coba dipraktikkan. Ini Pak Delta, jawaban centang. Itu kan bisa satu pilihan gitu. Bisa satu pilihan. Iya. Coba buat ini soal yang mudah aja Pak Delta. Misalnya wisata yang ada di Indonesia. Bisa lebih dari satu pilihan maksudnya. Oh. Iya. Kalau satu centang, jadi ini satu centang ya. Nah, bisa lebih dari satu pilihan. Bisa lebih dari satu pilihan ya. Text Iya. box ya. Gitu ya. Nah, kita klik ya. Oh, soalnya harus soalnya ya. Soalnya gini aja Delta, yang mudah. Wisata yang ada di Indonesia. Nanti masukkan di dalam itu misalnya Menara Pisa. Itu yang salah kan. Ini soalnya tidak soal hots ya.
Apa saja wisata yang ada di Indonesia? Apa saja ya? Apa saja? Berarti kan ada dua pilihan ya. Borobudur. Ini ya, cek stoknya dulu ya. Oh ya, itu dekat ya Bapak Ibu ya. Di sini pilihan ganda, di bawahnya ini Lengkap semua. kalau bahasa Indonesianya kotak centang ya, kotak centang ya. Iya. Kotak centang. Centang. Borobudur. Bawahnya Eiffel. Komodo. Pulau Komodo. Ya, Pulau Komodo. Pulau Itu aja ya. Komodo. Kemudian misal Taman Mini, ada 4 Taman Mini Indonesia Indah. Misal. Saya buat dulu jawabannya. Ini saya udah 100 nih ya poinnya saya buat nih. Saya maunya poinnya 200 lah ya. Jadi saya kenapa ya buat kita bisa jawab ini poinnya 100. Jadi kena 200. Lebih 202. Gimana tadi itu? Jadi sini jawabannya ada 2. Ada 3. Ada 3. Nah, dan dulu tapi soalnya jawabannya kita acak ya. Kita acak jawabannya di shuffle. Option order. Kita acak pilihan 4. Jadi setiap Bapak Ibu melihat yang keren ini, nanti dia berpindah-pindah terus. Jadi satu siswa dengan siswa yang lain berbeda ya Pak Delta ya? Oleh karena itu dari awal kan tadi jangan memberikan A titik, nah, B titik, gitu. Kosongkan saja. Tanya Pak Delta. Ya, silakan Pak Eko. Misalnya siswa itu hanya menjawab 2 dari 3 kunci tadi. Terus Ya. nanti poinnya gimana, Pak? Salah, Pak. Salah deh, Pak. Karena kita sudah kasih jawaban. Jangan salah ya. Ya. Kecuali kita bermain apa ya? Rubrik ya. Jadikan rubrik rubrik ya. Jika bisa menjawab 2 dari 3 jawaban, nilainya segini. Jika menjawabnya 3 dari 3 jawaban, nilainya segini. 1 dari 3 jawaban, jawabannya segini. Itu ke rubrik lagi ya. Perginya ya. Oke, bagus. Lanjut materi selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, Pak Yep. Yandri. Classroom Pak Yandri atau? Ya baiklah Pak Delta, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bertahan sampai jam berapa kita? 16 ya Pak Gus. Iya. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Nah jadi mungkin classroom karena materinya banyak. Besok ya Pak Del. Ya, boleh. Yang simpel aja dulu. Kita Yang mau simpel kolaborasi ini ya. doc atau kalau di kita biasanya di laptop itu Microsoft Word. Jadi kalau kita memakai akun belajar itu kita direkomendasikan menggunakan doc dan slide atau PowerPoint kalau di Windows. Baiklah saya izin share screen Bapak Ibu. Nah tadi ada sekilas juga spreadsheet oleh Pak Delta tadi karena spreadsheet ini berhubungan dengan Google formulir tadi. Nah untuk mengakses Google Doc atau dokumen di sini ada roda titik 9. Kita pilih dokumen ya Bapak Ibu. Nah tadi Pak Delta itu dia masuk ke spreadsheet. Di sini ada 3 sebenarnya, ada slide juga. Di sini kalau kita di laptop itu ini Word, ini Excel, ini PowerPoint gitu. Nah kita coba di doc dulu, kita klik. Mungkin Bapak Ibu langsung coba aja ya yang menggunakan laptop, langsung akses gitu. Titik 9, pilih doc gitu. Nah di sini saat kita mulai dokumen baru, dia ada beberapa template. Di sini ada galeri template. Bisa kita klik untuk lebih banyak. Template ini digunakan untuk misalkan kita membuat laporan. Ini laporan sederhana, ini esai, sampul biasa, ini catatan kelas, begitu. Sudah ada template-nya. Tapi kalau kita mau menggunakan dokumen kosong aja, blank dokumen, klik kosong ini ya Bapak Ibu. Kita coba yang kosong dulu. Nah, yang di kosong ini, maaf di sini lagi ikamat. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya
Sama saja kayak Microsoft Word, cuma mungkin posisinya aja berubah. Nah, bagaimana untuk memulai itu sama. Nah, kita mengetik di Word. Cuma di sini ada beberapa kelebihan begitu. Contohnya, misalkan kita sini membuat dokumen kesepakatan kelas misalkan. Kita mau buat dokumen kesepakatan kelas. Nah, di dokumen kesepakatan kelas ini mungkin kita ada mau memberikan kartun-kartun atau gambar-gambar gitu biar kesepakatan kelas kita ini bagus dokumennya gitu. Nah, di sini ada pilihan kita sisipkan gambar di sini bisa, atau yang lebih mudah itu kita klik yang di sini Bapak Ibu, di pelajari ini. Kita klik pelajari ini. Nah, di sini ada telusuri. Telusuri misalkan kita mau mencari gambar murid misalkan. Kartun. Kita pilih gambar ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada beberapa gambar nih. Jadi kita untuk mencarinya itu tidak perlu kita copy buka dulu Google Chrome, buka internet, copy, cari di telusuri gambarnya, baru kita copy pasti ke Microsoft Word biasa. Kalau di doc itu langsung aja ya Bapak Ibu. Kita pilih yang ini tadi di sini. Nah, untuk telusuri di sini kita pilih misalkan kartun siswa. Ya, gambar. Nah, coba kita masukkan salah satu, misalkan ini. Kita klik tanda tambah ini aja Bapak Ibu, sisipkan gambar. Klik. Nah, dia loncat ke sini. Ke dokumen kita. Kemudian dia juga menyertakan linknya yang kita ambil tadi. Seandainya Bapak Ibu agak merasa ini tampilannya terganggu, kita hilangkan aja linknya Bapak Ibu. Cara menghilangkan linknya itu ini, hapus link. Ya, kita sentuh gambarnya, kita klik hapus link. Nah, jadi linknya itu tidak muncul lagi kalau kita dekatkan. Tapi kalau kita print itu tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita atur aja. Kita atur misalkan kita sini di sudut ini kita untuk ngecil besarkan gitu. Tapi dengan tidak mengubah presisi gambarnya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu di sini ini ya berubah jadinya agak pipih, di sini ya kita atur lagi jadinya. Jadi kalau presisi gambarnya tidak berubah di sudut-sudut ini ya Bapak Ibu. Kita coba gitu. Nah, jadi gambarnya tidak berubah. Kemudian di sini ada pilihan nih. Di sini ada sebaris, ada kemas teks, pisahkan teks, ini di belakang teks, ini depan teks gitu. Biasanya itu supaya tidak mengganggu itu di belakang teks saja, karena teks yang utama kan. Coba kita klik belakang teks. Nah, dia ada di belakang teks. Jadi kita taruh di mana begitu? Nah, di sini misalkan. Oke. Nah, begini. Kalau penomoran itu sama aja ya dengan nomor ya Bapak Ibu di sini. Penomorannya 1, 2, 3 ini sama di sini. Ini yang bullet. Ini yang penomoran. Kita pilih coba satu ini. Kita pilih ratanya rata kiri. Nah, misalkan kami menjaga kelas yang bersih. Kami rajin dan saling bantu. Dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan ada nih kita ingin berkolaborasi begitu dengan anak murid kita atau bisa juga dengan guru. Nah, caranya itu dokumen yang kita sedang kerjakan ini kita bagikan. Syaratnya murid itu juga harus login juga di akun belajar dia atau di akun Google-nya dan guru tersebut. Nah, kita coba kolaborasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah di depan laptop nih, sudah login di laptopnya, di doc-nya. Nah, saya bagikan di sini
Oh, sorry. Disuruh dibuat nama dulu. Nah, nama dokumennya saya lupa tadi di sini. Klik aja ya di sini Bapak Ibu, kesepakatan kelas misalkan nama dokumennya. Nah, jadi untuk kesepakatan kelas ini kita berkolaborasi dengan murid kita. Mereka bisa memberi saran, apalagi yang nomor 3 gitu. Kita bagikan. Nah, di sini ada dapatkan link. Nah, kalau di sini ya Bapak Ibu, di sini kita ngetik langsung email yang misalkan saya mau berkolaborasi dengan guru Pak Delta gitu. Jadi Pak Delta ada juga di sini, saya klik. Nah, di sini Pak Delta sebagai editor gitu. Bisa mengedit konten dokumen ini. Tapi kalau kita pilih pengakses lihat saja, jadi Pak Delta cuma bisa melihat, tidak bisa mengedit. Atau memberi komentar itu cuma di sini ya Bapak Ibu. Memberikan komentar di luar dokumen, dia tidak bisa mengedit dokumennya. Jadi kita pilih editor, kita kirim. Saya coba kirim ya Pak Delta. Pak Delta langsung bisa masuk nanti. Oke, ini saya mengirim guru misalkan. Nah, saya mau murid-murid lagi. Karena murid itu banyak, tak mungkin kita menulis emailnya sini satu-satu email belajarnya. Kita di sini aja bermain di dapatkan link ini. Nah, di sini masih dibatasi, hanya yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Yang tadi kan ditambahkan cuma Pak Delta. Nah, ini kita mau semua anak-anak di kelas kita, misalkan berbagi di sini. Nah, di sini kita klik tanda panah ke bawah, di sini pilih yang ini. Jangan dibatasi ya Bapak Ibu, jangan cuma ini Kementerian Pendidikan, siapa saja yang memiliki link. Oke. Kita ubah di sini, kita ubah jadi editor. Nah, coba Bapak Ibu salin, setelah itu sudah ini, siapa saja editor, kita salin linknya. Oke, link telah disalin, kita klik selesai. Nah, di grup chat di sini, di room kita, saya pastikan linknya ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu masuk di dokumen itu. Ada di chat box. Ya, Bapak Ibu tinggal klik linknya, nanti Bapak Ibu masuk ke dokumennya. Nah, jadi kita berkolaborasi di sini, membuat satu kesepakatan kelas, ini contoh dokumennya. Jadi dokumen ini tidak mesti harus kesepakatan kelas yang apa gitu, Bapak Ibu ya. Untuk kerjaan kita juga bisa. Kita misalkan berkolaborasi dengan guru lain, kita atau di MGMP kita membuat RPP begitu, RPP 1 lembar. Nah, jadi kita bekerjanya pada saat pandemi ini bisa jadi kita memakai Google Meet ini, kita dari jauh gitu bekerjanya, kita membuat RPP tapi kita berkolaborasi. Jadi kita sama-sama gitu menyusunnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan di sini apa saja lagi nanti. Terakhir kan jika sudah baru kita batasi. Ini kan masih publik. Ya, kalau kita mau batasi, kita ganti saja sini. Kita dibatasi. Nah, pas kita batasi, orang lain tidak bisa mengakses lagi dan tidak bisa mengedit. Jadi kita saja untuk finalisasi kesepakatan kelasnya gitu. Paham ya Bapak Ibu? Untuk berbagi dokumen langsung gitu. Jadi tidak perlu lagi copy paste dokumen dari flash disk ke flash disk guru-gurunya gitu. Kita langsung aja berkolaborasi. Nah, ada juga pertanyaan bagaimana Pak untuk dokumennya dari Word nih, Microsoft Word, kita masukkan ke doc ini. Ya, mudah saja ya Bapak Ibu, kita upload saja. Ya, di sini tidak ada pilihan upload ya. Kalau di sini, ini kan dokumennya sudah terbuka ya Bapak Ibu. Jadi di sini cuma ada pilihan download. Nah, jadi jika dokumen ini sudah siap, kita download bisa. Kita untuk print, kita download dalam bentuk Microsoft Word atau doc di sini. Untuk tampilan awalnya tadi, itu yang bisa ya Bapak Ibu. Coba saya hentikan dulu sebentar.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena di sebelah rumah ada orang pembangunan nih. Iya, kalau kita mau upload dokumen kita pergi ke drive kita ya Bapak Ibu. Drive. Nah, di sini drive ini materi semalam, sama aja ya Bapak Ibu. Langsung kita upload file. Iya, klik baru, upload file. Nah, kita cari misalkan ini. Oh ini, SKL 2001. Ini kan berbentuk Word ya Bapak Ibu. Kita klik open. Nah, dia mengupload file doc-nya. Oke, udah selesai. Kita klik. Nah, ini dia. Jadi dokumen Word yang ada di laptop Bapak Ibu, yang Microsoft Word, itu bisa langsung di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita masukkan, kita upload ke drive kita, jadi kita bukanya di doc. Kemudian Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir, di doc ini tidak ada file save, tidak ada ya file simpan, karena dia menyimpan langsung. Tidak ada fitur menyimpan, karena dia langsung menyimpan di drive. Ya. Begitu mungkin untuk materinya. Bapak Ibu ada pertanyaan untuk doc? Karena waktunya sudah sedikit. Tinggal berapa nih ya? Mungkin lewat-lewat dikit ya Bapak Ibu, tak apa-apa. Bisa di print, Pak. Iya, bisa di print. Bisa di print, Pak. Misalkan ini tadi nih. Ini kan sudah selesai berkolaborasi nih. Nah, kita file, kita download dulu, Pak. Download dalam bentuk Microsoft Word. Oke, kita cetak juga bisa. Iya. Langsung cetak ya. Cetak. Ya, bisa juga. Oke. Izin bertanya Pak Yandri. Langsung pilih ya. Pilih printernya baru cetak. Iya, silakan Bu. Oh, maaf Pak, tadi saya terlambat. Itu di bagian dokumen untuk menyisipkan, menempelkan gambar seperti kartun tadi buka apa ya Pak ya? Klik apa ya? Oh, iya. Di sini untuk mudahnya itu di sini, di pelajari ini. Ya, diklik pelajari ini. Kita mau apa gitu? Kita langsung di sini. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, di sini bisa nih. Disisipkan gambar. Dipelajari itu di mana Pak? Dipelajari ini di tombol sini. Pojok kanan bawah, Bu. Pojok kanan bawah. Oh iya. Iya, telusuri apa yang mau ya Bapak Ibu. Tinggal kata kunci saja. Tapi kata yang kuncinya. Luar biasanya Pak Yandri ya. Iya. Dokumen ini di bagian sampingnya kita bisa langsung satu area kerja ya. Iya, kita langsung terhubung ke internet gambar. Ya. Misalkan biasanya kan kita beda tab. Iya. Misalkan kita mau cari referensi lain untuk kesepakatan kelas, atau kita membuat dokumen baru yang berhubungan dengan misalkan baru dokumen. Nah, misalkan kita di sini mencari kita mau menulis artikel misalkan sekolah sehat misalkan. Nah, jadi kita tidak ada materi nih, tidak. Jadi kita bisa cari referensi sini ya. Nah, dia kita langsung ketik sini sekolah sehat. Nah, di sini ada beberapa materi tentang sekolah sehat. Bisa kita buka ya untuk referensi Bapak Ibu. Nah, ini sekolah sehat aman. Nah, misalkan oke, dia loncat ke sini karena berbentuk situs. Misalkan kita ambil di sini. Ini pengertian sekolah sehat. Oke, kita blok. Nah, kalau ini tetap ini ya Bapak Ibu, langsung kita paste di sini. Tempel tanpa forward. Nah, tadi kan kita ngambil di sini ya rujukannya Bapak Ibu. Nah, untuk penulisan ilmiah itu kan pakai catatan kaki. Jadi karena kita ngambil di sini tadi materinya, kita klik yang ini Bapak Ibu, kutip sebagai catatan kaki. Setelah kita copy paste, klik di sini di ujungnya, kita klik yang di sini, kutip sebagai catatan kaki. Diklik. Oke, ini catatan kaki pertama. Nah, di sini langsung otomatis Bapak Ibu.
Oke, catatan bagi kaki pertama itu pengertian dan standar sekolah sehat, aman, sehat anak. Diakses pada 14 Februari. Oh, ditulis artikelnya 14 Februari. Ini linknya. Kita akses pada tanggal 20 Agustus 2021. Nah, jadi lebih mudah ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu buat catatan kaki untuk referensi, untuk penulisan artikel ya Bapak Ibu. Mungkin ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tanya Pak Yandri. Iya, silahkan Pak. Setelah setelah Google Doc-nya ditutup, nanti tersimpan di Drive atau di mana, di Pak? Drive Pak. Kalau Bapak mau mengatur di mana tersimpannya, di sini diklik Pak ya. Diklik di sini. Di sini kan tadi kita buka langsung di sini ya, Bapak Ibu. Di mana dia tadi? Di sini kan. Nah, kalau kita klik baru kan kita tak tahu di mana tersimpannya. Memang di Google Drive, cuma mungkin kalau kita mau Google Drive kita rapi, di sini kan masih acak-acakan nih. Nah, belum masuk folder. Tapi seandainya Bapak Ibu mau rapi dia di mana atau spesifik khusus untuk domain kesepakatan kelas, misalkan di folder sekolah gitu. Jadi kita klik di sini ya Bapak Ibu. Karena ini tidak ada istilah menyimpan-nyimpan lagi. Jadi dia sudah tersimpan otomatis di drive kita. Tapi kita bisa memindahkannya ke folder tertentu. Jadi kita klik pindahkan. Di sini di drive saya, di sini ada beberapa folder nih. Oke, nah kalau kita tidak pindahkan, mungkin dia di luar-luar nih aja Bapak Ibu. Nah, misalkan saya mau pindahkan ke dokumen ini kebetulan, ini di sini. Misalkan SDN 010 Sungai Beringin. Oke, klik pindahkan di sini. Seandainya ada spesifik lagi di dalam folder SDN 010 Sungai Beringin, ada lagi foldernya gitu, folder lain. Kita klik ini ya lagi ya Bapak Ibu untuk masuk. Nah, di sini ada sertifikat, folder sertifikat. Kalau mau masukkan di folder sertifikat di sini, baru pindahkan. Seandainya mau di dalam folder ini saja, klik sampai sini saja ya Bapak Ibu. Klik, oke, pindahkan. Oke, dia itu sudah mengatur ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tutup dokumen ini, Bapak Ibu buka di drive. Ini di drive saya, kita coba cek ya. Oke, di folder SDN 0 Sungai Beringin. Nah, ini dia nih dokumennya. Dokumen kesepakatan kelas. Nah. Iya, gimana Pak? Halo? Jelas Pak? Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Maaf Pak, kalau untuk dokumen ini ya, mengatur itu ukuran kertas, misalkan kalau untuk mau di print ya, untuk mengatur ukuran kertas sama marginnya itu sebelah mana ya Pak? Iya, di sini alat, oke, kita lihat dulu ya, di file ya biasanya Bapak Ibu. Penataan halaman. Nah, di sini. Jadi kita ulangi ya. Kita mau kertas apa nih? Kita mau ukurannya berapa? Atau kita penulisan skripsi atau apa kan? Ada ukuran tertentu. Jadi kita klik penataan halaman. Nah, di sini mau potret atau landscape, itu sudah tahu. Ini lurus, ini agak berhalang gitu. Kemudian ukuran kertasnya. Nah, ukuran kertasnya sekarang A4. Nah, jika Bapak Ibu mau ngubah, tinggal klik yang mana gitu. Oke, A4 ya biasanya. Kemudian warna halaman, ya ini warna background halamannya boleh diganti. Misalkan mau biru, boleh. Biru. Misalkan kita coba ya. Nah, jadi biru halaman kertasnya. Kalau di print kertasnya jadi biru. Oke, kita kembali ke putih. Nah, sekarang marginnya. Ini dalam bentuk sentimeter ya Bapak Ibu. Nah, kalau atas itu berapa? Misalkan kalau skripsi kan 334 tuh. Nah, kita atur sini ya Bapak Ibu, langsung ketik aja. Oke, tapi kalau Bapak Ibu mau kembali ke pengaturan default atau standarnya, klik ini ya, tetapkan sebagai default. Oke. Kembali ke default ya. Oke. Nah, gitu. Gimana Bu? Ya, terima kasih Pak. Iya.
Satu lagi untuk print tadi langsung ya, langsung bisa. Atau tekan Ctrl P, nah dia langsung loncat, pilih printernya. Atau Bapak Ibu mau apa simpan dalam bentuk PDF bisa juga di sini dipilih. Biasanya itu ada pilihannya memang. Ibu praktekkan, Bapak Ibu praktekkan aja ada tuh. Ya. Jadi yang luar biasa Pak Yan ya, bekerja di Google Dokumen, Google Spreadsheet, kita tidak perlu menyimpan Bapak dan Bu dengan menekan Ctrl S, dia langsung tersimpan secara otomatis. Oh iya, ada juga Bapak Ibu, misalkan ini kita di dokumen ini kita bisa juga menyertakan link Bapak Ibu. Misalkan ada kita mengakses video nih, misalkan apa ya contohnya. Yang SKL ini aja ya Bapak Ibu. Nah ini kan ada linknya nih dokumen. Jadi bekerja dengan doc ini ada linknya ya Bapak Ibu. Kalau di Word kan tidak ada link. Jadi untuk meloncat ke dokumen ini ada linknya gitu. Atau ke lain misalkan nih ke sini, ke situs ini kan ada linknya. Jadi kita bisa sertakan di dokumen kita. Tadi kan ada membuat ini. Oh ya nih. Misalkan pengertian sekolah sehat. Nah, di sini kita kasih linknya. Kita blok tulisan di mana kita ngasih link, bisa ditulis di sini misalkan selengkapnya lihat di sini gitu. Nah, di sininya ini kita klik, kita blok, baru kita beri link. Sisipkan link. Nah, kita copy di sini. Nah, ini kan rujukannya tadi. Untuk lengkapnya, salin. Kita paste. Oke, terapkan. Nah, jadi dokumen kita itu, jika ada kita membagikan ke orang, dia bisa melihat selengkapnya. Tinggal dia klik. Oke. Klik di sini. Nah, ini sudah ada nih bloknya. Dia klik. Nah, langsung loncat ke blok itu sendiri. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Jadi, mudah ya ini, Bapak Ibu. Untuk kolaborasi itu mudah. Menggunakan dokumen. Ya, ada lagi di chatbox mungkin. Mohon maaf mau bertanya, Bapak. Iya, silakan, Bu. Untuk pengaturan halaman tadi kan sudah di ini ya, Pak. Kalau tadi di laptop yang ditampilkan itu tadi kan satuannya sudah sentimeter. Iya. Kalau misalkan ini di saya masih di laptop saya itu masih pakainya inci. Nah, Inci. untuk mengubahnya jadi sentimeter bagaimana, Bapak? Iya, kita pergi ke pengaturan. Tunggu ya, Bapak Ibu. Oke. Pak Gus mungkin yang cepatnya Pak Delta. Di Ibu inci ya, Bu ya? Ya, Pak, masih inci. Oke. Di sini pengaturannya tidak ada ya. Oh, preferensi biasanya, Bu. Yeah. Oke, coba dulu. Tidak ada ya. Oke. Ya, nanti saya jadikan PR, Bu, ya. Saya carikan, Bu, ya. Karena ini bagus juga nih, karena dadakan juga kan. Kebetulan saya juga belum pernah mencoba mengubah gitu kan. Iya. Bagus ini untuk untuk kita cari sama-sama gitu. Iya, saya nanti kalau sudah jumpa, saya carikan, Bu, ya.
Oh iya. Karena Oke. kalau mencari di sini memakan waktu. Iya, ini tadi juga sampai saya cari, saya juga Iya, belum iya. ketemu. Nggih, nggih. Betul, Terima betul, kasih betul. Bapak. Iya, terima kasih. Jadi Ya, gini aja Pak Yan, saya juga mencari belum ketemu. belum jumpa ya. Iya. Disesuaikan aja Bu, dari inci ke senti berapa gitu. Tapi rasanya Gitu pasti aja dulu ada untuk tuh. sementara. Biasanya Biasanya bagus. memang ada, karena Iya. di Word kan sudah ada. Kalau Word kan ada. Ada di Word untuk mengganti ininya kan, satuannya. Mm-mm. Di sini pasti ada nih, cuma belum jumpa tempatnya. Ya, silahkan. Mungkin cukup ya, karena waktunya sudah mepet ini. Untuk sekilas aja mungkin Pak ya, Pak Gus. Ya, Slide. mungkin gini aja Pak Yan, besok aja kebetulan Oh, sekarang besok ya. jam 4:08. Iya, iya. Dan Betul, kita betul. juga mohon maaf Bapak dan Ibu, kita ada takjiah ke tempat sahabat kita yang suaminya meninggal. Betul, betul. Ya, Jadi mungkin itu kita saja, sampai jam ya. 4 ini ya, besok Iya. bisa kita lanjutkan lagi. Lanjut ya. Iya. Oke lah Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link absennya, absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua, terutama kepada para trainer yang hari ini sudah berbagi dalam kegiatan kita di siang hari. Sudah sore ya hari ini, yang sudah sore ini. Intinya apa materi yang kita berikan hari ini, mudah-mudahan kita bisa coba pelajari kembali di rumah. Kalau untuk Google Dokumen itu sebenarnya Bapak dan Ibu hanya menyesuaikan saja, karena pada intinya itu hampir sama dengan Microsoft Word yang ada di Office. Kalau Google Sheet itu juga Excel, itu hampir sama dengan yang kita lakukan di Excel. Jadi perlu penyesuaian saja, beradaptasi, insya Allah akan bisa. Nah, karena hari ini memang sudah menunjukkan pukul 4.10 dan kami mohon maaf karena memang ada kegiatan berikutnya, harus takjiah ke tempat sahabat pejuang pendidikan juga, yang kemarin ya Pak Yandria, suaminya meninggal. Jadi kami mohon maaf, kesempatan hari ini hanya sampai di sini dulu, besok kita lanjutkan kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pejuang pendidikan, baik dari Inhil maupun dari daerah lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ulang-ulang kembali dan bisa kita terapkan nantinya untuk di sekolah kita. Bahkan mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa berbagi untuk di lingkungan sekitar ya. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, absen presensi sudah dikirim ke chat. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi. Silakan Bapak dan Ibu ya, di chat sudah ada itu presensinya, linknya. Yang sudah isi presensi. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ya, sama-sama Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan room yang sudah mengisi presensi. Iya.